Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Jadi, pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri alias Salsabila. Saya Alfrida Septiani Said. Saya Nurafika. Saya Mardiana Marsuki. Dan kali ini kami akan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu. Mari langsung kita ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu, why has the use of teams in the workplace increased so dramatically? To what can this be attributed? Ada yang mau berpendapat? Saya mau berpendapat. Untuk yang nomor 1. Kan nomor 1 itu artinya itu mengapa penggunaan tim di tempat kerja dapat meningkat secara dramatis begitu. Untuk apa ini bisa dikaitkan? Kalau menurutku itu kenapa bisa meningkat drastis? Teamwork di dalam pekerjaan itu karena teamwork itu bisa membantu untuk menjalin komunikasi yang efektif sama anggota kelompok lainnya. Bisa membantu untuk memahami sudut pandang rekan-rekan kerja kita yang lain sama bisa belajar untuk mengelola konflik yang baik sama rekan kerja tak. Itu dari saya. Saya juga mau berpendapat mengenai pertanyaan nomor 1. Nah, kalau menurut saya sendiri itu penggunaan tim telah berkembang secara dramatis sebagai tanggapan terhadap tantangan persaingan dan perubahan teknologi. Nah, struktur tim ini memungkinkan penerapan berbagai keterampilan, penilaian, dan pengalaman yang paling tepat untuk proyek yang membutuhkan beragam keahlian dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving. Nah, ini mendorong individu untuk bekerja sama agar lebih efektif ketika menangani tugas-tugas yang sulit dan kompleks. Nah, terdapat juga gaya dan tipe tim yang berbeda. Dengan cara ini, tim dapat dibuat berdasarkan situasi. Tim meningkatkan kreativitas dan kualitas, bekerja lebih cepat, mengurangi tingkat turnover, dan memperkuat hubungan di tempat kerja. Serta menggunakan tim di sekolah atau tempat kerja juga dapat memberikan banyak manfaat yang mungkin terlewatkan saat bekerja sebagai individu. Itu dari saya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Di. Jadi menurut saya, mengapa orang-orang di perusahaan atau di perkantoran akhirnya memilih untuk bekerja secara tim. Mungkin mereka telah menyadari betapa menguntungkannya itu kerja sama tim untuk dilakukan. Seperti yang teman-teman saya sudah katakan tadi, saya setuju di mana kalau kita bekerja sama tim itu semuanya jadi lebih efisien. Banyak saran yang masuk sehingga kreativitas kita juga dipacu untuk selalu mengutarakan pendapat-pendapat. Dan juga seperti yang temanku juga tadi bilang, berkualitas. Jadi isi dari pembahasan tim, kerjasama timnya kita bisa datang dari banyak ide, tidak cuma dari satu kepala, gitu menurutku. Saya juga mau menambahkan sedikit. Menurut saya, mengapa tim meningkat dramatis, karena di sebuah perusahaan atau sebuah workplace, menurut saya karena tim itu memiliki tujuan yang sama. Jadi dengan tujuan yang sama tersebut, dengan individu yang berbeda, mereka memiliki berbagai macam sudut pandang seperti yang dijelaskan oleh saudari Nurafika, bahwa dengan banyaknya sudut pandang tapi ada satu tujuan yang
ingin dituju, maka hal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas dari tim. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu beberapa organisasi memutuskan untuk menerapkan tim karena banyak manfaat yang mungkin diperoleh dari melakukannya. Namun, melakukan tim belum tentu bekerja seperti yang diharapkan. Mengapa demikian? Oke, yang berpendapat. Saya, menurutku tuh kenapa kenapa bisa bisa tidak sesuai dengan ekspektasi, karena ini kan sebuah tim. Tim itu terdiri dari beberapa orang. Nah, dari beberapa orang ini ada beberapa tipe kepribadian yang bisa menyebabkan menyebabkan permasalahan karena bedanya sudut pandang tersebut. Jadi karena sifat atau personality yang beda-beda ini mungkin tim itu terkadang ada banyak permasalahan kenapa tim tidak sesuai ekspektasi, itu menurut saya. Oke, saya juga ingin menambahkan mengenai pertanyaan nomor 2. Jadi menurut saya itu juga tim tidak selalu merupakan pilihan terbaik, karena dalam beberapa hal bekerja dalam sebuah tim itu dapat menyebabkan masalah seperti group head atau groupthink. Nah, disinilah individu lebih cenderung setuju dengan keputusan kelompok daripada berpikir kelompok beraksi negatif terhadap dalam tim yang tidak bekerja dengan memperlambat anggota. Proyek membutuhkan lebih banyak fokus individu dan dapat sendiri. Ini semua baik mengatasi masalah yang dihadapi, baik itu. Kalau menurut pendapatku, kalau menurut saya atau kerja kelompok pasti semua ada kekurangan dan kelebihannya. Pasti respon kekurangan dan bagaimana kita memperbaiki metode tersebut agar. Kalau saya maka menambahkan sedikit. Kalau saya setuju Kak tadi sama pendapat Anda, selamanya memang itu bekerja sama orang lain itu pilihan yang terbaik. Bisa juga misalnya kayak bekerja secara sendiri, bisa juga semaksimal itu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa bisa, karena kalau misalnya bekerja secara kelompok itu biasa itu satu individu itu ada yang tidak bekerja, terus andalkan individu lain, bilang bisa ada dia yang bisa kerja, jadi kayak saya di sini maka misalnya tinggal maka saja tunggu jawaban dari dia, jadi kayak enak-enak yang ini yang satu, terus itu yang bekerja kayak rasa dirinya kayak dimanfaatkan begitu. Kalau itu dari saya. Oke, kita lanjut pada ke pembahasan yang ketiga, yaitu keterbatasan seperti groupthink dan social loafing terkadang dapat ditemukan dalam tim. Apa yang menyebabkan keterbatasan ini dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasinya? Jenis tindakan apa yang harus diambil sebelum dan selama proses tim untuk menghindari dan mengatasi masalah tim? Jadi kalau saya pendapatku itu sendiri, bagaimana kita bisa mengatasi groupthink. Bagaimana kita bisa mengatasi groupthink adalah mengatasi groupthink. Bagaimana kita bisa mengatasi groupthink itu menurutku bagaimana kita bisa mengatasi groupthink itu? Nah, yang pertama, mendorong semua anggota kelompok untuk mengevaluasi secara kritis dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan. Yang kedua itu, pemimpin kelompok tidak menyatakan pendapatnya di muka umum pada awal kegiatan sebelum pengambilan keputusan. Dan cara untuk mencegah social loafing itu kita harus bisa membagi tugas dan tanggung jawab individu.
per individu. Jadi tugas harus dibagikan dengan jelas sehingga setiap anggota dalam kelompok dapat berkontribusi dan merasa bahwa pekerjaan mereka itu penting. Jadi semua mengambil peran. Yang kedua itu mengevaluasi kinerja individu dan kelompok. Jadi setelah mereka mengerjakan sesuatu, tetap harus dievaluasi. Yang nggak bagus diperbaiki, yang bagus alhamdulillah, seperti itu. Itu salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas kelompok adalah ketika anggota kelompok merasa bahwa mereka sedang dievaluasi secara individual. Menurut saya seperti itu. Terus saya mau menambahkan sedikit itu, kalau menurut saya ada baiknya kita itu membentuk suatu kelompok yang kecil, membagi dalam kelompok-kelompok yang kecil supaya bisa berdiskusi sama-sama. Terus di mana dengan berdiskusi dengan kelompok itu dapat mengumpulkan pendapat atau mendapatkan alternatif dalam sebuah pemecahan masalah begitu. Terus bisa juga undang nih pihak lain, kayak misalnya dalam hal akademisi, peneliti, atau konsultan untuk supaya bisa dapat ide-ide dari luar begitu. Itu kalau saya. Saya menanggapi sedikit. Jadi kalau menurut saya itu tambahan bisa lebih menghargai individu yang memiliki ide berbeda dengan anggota kelompok. Jadi juga lebih peka terhadap lingkungan kelompok yang secara eksternal dan internal. Bisa juga selalu mengevaluasi dan mengkaji kembali kebijakan yang akan dibuat oleh kelompok. Dan sebelum diambil keputusan akhir, perlu kebijakan yang dikaji lebih dalam. Itu menurut saya. Oke, saya ingin menambahkan sedikit karena kan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, hampir semua sudah disebutkan mengenai social loving dan groupthink ini, bagaimana cara mengatasinya. Jadi menurut saya itu sedikit menambahkan, sebagai contoh itu social loving, hal ini terjadi ketika beberapa kelompok tidak melakukan pekerjaan lebih banyak daripada yang lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah antara anggota tim dan juga dapat menyebabkan masalah dalam menyelesaikan tugas. Untuk mencegah masalah ini, individu perlu sadar diri, terus menetapkan batasan dan menggunakan kontrol untuk mengelola konflik. Nah, masalah seperti groupthink dan social loving ini dapat diselesaikan dengan mengetahui masalah dengan cepat dan menciptakan solusi. Jadi ini merupakan tanggung jawab semua anggota tim untuk menghindari munculnya masalah yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu menurut saya. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Atau ada lagi yang menambahkan mengenai social loving? Tidak ada, Ji. Saya mau menambahkan mengenai social loving. Kalau menurutku yang social loving itu bisa juga memberikan penekanan usaha dan hasil dari individual itu dibandingkan secara berkelompok. Terus bisa memberikan pemahaman juga kepada anggota kelompok lain bahwa setiap tugas individu di dalam suatu kelompok itu penting untuk menyelesaikan tugasnya. Masih ada? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bayangkan. Jadi kalian bayangkan dirinya berada di tim yang terdiri dari 6 anggota yang mewakili berbagai fungsi dalam organisasi Anda. Tim Anda telah ditugaskan untuk merombak sistem hutang dagang yang rumit saat ini. Sejauh ini, tim Anda telah menunjukkan beberapa area yang dapat ditingkatkan. Yang dapat ditingkatkan.
Nah, kemarin salah satu VP menyarankan untuk menambahkan staf keuangan dan akuntansi ke tim Anda. Dia mengatakan bahwa karena mereka adalah pemangku kepentingan untuk proses baru, mereka harus dimasukkan. Nah, bagaimana pendapatnya teman-teman? Silahkan. Saya ingin berpendapat ya mengenai pertanyaan nomor 4 ini. Jadi mengenai pertanyaan ini, di mana diversifikasi atau keberagaman tim ini selalu merupakan ide yang bagus, terutama jika tim yang mengerjakan tugas dan tidak memiliki orang yang ahli dalam bidang itu. Nah, gaya tim ini disebut cross-functional teams. Nah, ini merupakan saat anggota dari sebuah tim semuanya berasal dari area bisnis yang berbeda, misalnya memiliki seseorang dari bagian akuntansi, penjualan, pemasaran, dan desain dalam satu tim akan menjadikan tim ini menjadi cross-functional teams. Nah, dalam hal ini, tim perlu menyesuaikan diri dengan penambahan anggota baru dengan cara membangun kepercayaan satu sama lain dan membangun akuntabilitas. Secara keseluruhan, saya berpikir akan lebih bijaksana untuk menambahkan orang keuangan atau akuntansi ke dalam tim tersebut. Seperti itu pendapat saya. Saya menambahkan sedikit, saya setuju sekali dengan apa yang Alfrida bilang. Selama itu bisa membuat kerja tim kita lebih maksimal lagi, lebih efisien lagi, dan yang mau juga dimasukkan juga perannya sangat penting sama apa yang sedang kita kerjakan dalam tim kita. Jadi menurutku sih fine-fine saja untuk ditambahkan, karena membawa manfaat yang sangat bagus. Seperti itu. Kalau saya sendiri, iya saya setuju dengan saudari Salsa sama saudari Frida, karena kalau misalnya dimasukkan nih itu, apalagi namanya, dimasukkan itu kayak misalnya menambah staf keuangan dan akuntansi ke dalam tim tak, jadi tidak terpecah-pecah kayak pekerjaan tak begitu, kayak misalnya harus kerja yang mana dulu. Jadi kalau misalnya ada direkrut dari luar itu apalagi namanya ada direkrut luar untuk mengisi staf keuangan atau akuntansi itu, jadi bisa lebih efisien dalam mengerjakan hal lain. Gitu. Kalau menurut saya sih sedikit kayaknya sudah Mina jelaskan semua ke yang lain. Kalau selama orang tersebut punya benefit atau dalam tim, maka akan bagus juga untuk tim itu sih saya. Oke. Itu statement terakhir dari Mardiana. Lanjut dengan apa? Sekalian menutup diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.